Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen penguji serta teman-teman yang telah berkesempatan hadir di ruangan ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita kepada Muhammad SAW karena berkat beliau kita bisa merasakan zaman yang terakhir seperti saat ini. Baik, perkenankan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Ubi Jalar Madu di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh saya sendiri Muhammad Taqwa dengan sambung dari 1 Agustus 1944 di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Haji Herman Sukri Suwandi, MSI sebagai pembimbing 1 dan Bapak Dr. Idrus Salam, MSI sebagai pembimbing 2. Baik, masuk ke bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Pertumbuhan penduduk di Kota Kendari di Indonesia sekarang ini pertumbuhan penduduknya semakin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Kota Kendari menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di antara kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga dengan adanya hal ini maka akan berisiko terancamnya ketahanan pangan. Maka dari itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengeluarkan program diversifikasi pangan, yaitu untuk menjaga ketahanan pangan. Salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengeksplorasi tanaman umbi-umbian, yang salah satunya adalah ubi jalar. Ubi jalar sendiri memiliki kandungan dan gizi yang baik bagi tubuh manusia, baik karbohidrat yang setara dengan beras. Kemudian salah satu varietas ubi jalar di Kota Kendari yang menjadi minat masyarakat Kota Kendari adalah ubi jalar madu, di mana ubi jalar madu ini memiliki cita rasa yang manis dan kulitnya agak kemerah-merahan serta isinya warna putih. Kemudian produsen dan penjual, terkhususnya yang menjual ubi jalar dan ubi jalar madu harus mengetahui bagaimana preferensi konsumen terhadap ubi jalar. Preferensi di sini maksudnya adalah kecenderungan konsumen dalam memilih produk, suka tidak sukanya terhadap ubi jalar. Baik ubi jalar, baik dilihat dari atribut yang melekat pada ubi jalar tersebut seperti rasa, ukuran, aroma dan kebersihan kulit ubi jalar. Sehingga dengan mengetahui atribut yang disukai oleh konsumen maka akan menimbulkan peluang bagi penjual atau produsen ubi jalar madu dengan menyediakan ubi jalar yang menjadi preferensi dari masyarakat Kota Kendari. Sehingga lambat laun program diversifikasi pangan akan terlaksana dan dapat diwujudkan. Adapun rumus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana preferensi konsumen terhadap ubi jalar madu di Kota Kendari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana urutan atribut terpenting yang menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian ubi jalar madu di Kota Kendari. Sehingga tujuan implementasi dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana preferensi konsumen terhadap ubi jalar madu di Kota Kendari. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengkaji bagaimana urutan atribut yang menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian ubi jalar madu di Kota Kendari. Adapun kegunaannya berdasarkan penelitian ini yaitu adalah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bahan informasi yang mendukung program diversifikasi pangan dalam hal menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional. Kemudian yang kedua adalah bagi produsen dan penjual ubi jalar sebagai tambahan wawasan dan informasi mengenai preferensi konsumen terhadap atribut-atribut atau ciri-ciri fisik dari ubi jalar madu. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam membantu menyelesaikan penelitian dengan sejenis dengan penelitian ini. Baik, masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini membahas mengenai deskripsi teori, diantaranya adalah umbi-umbian, ubi jalar madu, pemasaran, atribut produk, preferensi konsumen, keputusan konsumen yang telah dilampirkan secara tersusun di bagian deskripsi teori. Kemudian ada juga penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu yang diambil di sini adalah yang pertama Yusuf dan Fitria tahun 2017, kemudian Kiki 2020, Haryanto 2019, kemudian Luhur dan Wardono 2020, kemudian Musdalifah et al. Tahun 2022 dan Nurdian et al. 2020. Baik, masuk ke ranah pikir. Sini yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah penduduk. Memang dalam
konteks suatu negara, pertumbuhan penduduk itu adalah skala yang sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Sehingga dengan adanya hal ini maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu harus mengeluarkan program yang namanya diversifikasi pangan, di mana program diversifikasi pangan ini harus merujuk pada kandungan-kandungan yang terkandung dalam tanaman pangan tersebut. Misalnya di sini adalah karbohidrat dan gizi. Karbohidrat dan gizi dan diversifikasi pangan yang dapat didapatkan pada ubi jalar madu, di mana ubi jalar madu ini seperti yang telah dijelaskan di bagian latar belakang tadi, yaitu memiliki cita rasa yang manis dan isi berwarna putih serta kulitnya agak merah-merahan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, atribut-atribut ubi jalar madu yang perlu diketahui yang secara umum menjadi preferensi konsumen terhadap memilih ubi jalar adalah yang pertama yaitu rasa, ukuran, kebersihan kulit ubi jalar, dan bentuk. Untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap ubi jalar madu digunakan alat analisis conjoint. Kemudian untuk mengetahui urutan atribut yang menjadi pertimbangan dalam keputusan pembelian ubi jalar madu adalah analisis multi atribut system. Baik, masuk ke bab 3, metode penelitian. Di sini lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di 3 pasar, yaitu Pasar Sentra Kendari, Pasar Rakyat Barungga, dan Pasar Mandungan. Ini dengan pertimbangan setelah dilakukan observasi awal, ternyata jumlah pedagang ubi jalar terbanyak itu ada di 3 pasar ini, sehingga penentuan lokasi ditentukan berdasarkan jumlah pedagang ubi jalar terbanyak itu. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai Januari 2023. Kemudian penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli ubi jalar di 3 pasar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampel atau responden dari Pasar Rakyat Barungga sebanyak 18 orang, 9 orang untuk Pasar Sentral Kota Kendari, dan Pasar Koreng Mandonga sebanyak 8 orang responden. Jadi totalnya adalah 35 sampel. Dalam penentuan sampel digunakan alat rumus, yaitu menggunakan rumus proporsional, sehingga mendapatkan sampel sebanyak 35 sampel. Kemudian jenis data dan sumber data. Data yang digunakan yaitu data primer, adalah data yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan responden ubi jalar. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait, badan pusat statistik, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, interview, yaitu yang dilakukan oleh dengan menggunakan kuesioner, bertanya langsung bertatap muka dengan responden yang responden atau konsumen yang beli ubi jalar. Kemudian digunakan teknik pencatatan, mencatat segala hal yang menjadi topik atau pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan dan jawaban yang diberikan oleh responden. Kemudian teknik observasi yaitu seperti yang dilakukan terlebih dahulu awal tadi, yaitu melakukan observasi awal dengan melihat kondisi atau event yang terjadi pada lokasi penelitian. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama yaitu karakteristik responden, nama konsumen, umur konsumen, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga. Kemudian untuk variabel preferensi konsumen yaitu rasa ubi jalar, ukuran ubi jalar, kebersihan kulit ubi jalar, dan bentuk ubi jalar. Kemudian definisi operasional yaitu responden, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, ubi jalar madu, atribut ubi jalar madu dan rasa ubi jalar, ukuran ubi jalar, kebersihan kulit ubi jalar, bentuk ubi jalar, preferensi ubi jalar madu, analisis konsumen, dan analisis multi atribut desain yang dijelaskan secara tertentu pada definisi operasional. Kemudian yang terakhir yaitu 3.7 analisis data. Yang pertama analisis yang digunakan sebagai implementasi dari tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menjawab tujuan pertama adalah analisis dengan menggunakan analisis conjoint. Adapun tahapan yang pertama yaitu uji validitas dan uji realitas. Tujuannya adalah untuk menguji apakah kuesioner ini layak atau tidak, apakah valid atau realitas. Kemudian adapun tahapannya yang pertama itu menentukan atribut spesifik. Seperti yang telah dipaparkan tadi, ada 4 atribut yang akan diteliti dalam penelitian ini, seperti rasa, ukuran, bentuk, dan kebersihan ubi jalar. Kemudian menentukan stimuli. Stimuli itu semacam dari atribut rasa. Stimulinya misalnya rasa manis dan agak manis, stimulinya 2. Kemudian rasa bentuk ubi jalar misalnya lonjong teratur dan lonjong tidak teratur, sehingga stimuli yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak
24 Juli. Kemudian yang selanjutnya menentukan probability, kemudian menggunakan analisis konsul dengan metode SPSS sehingga Interupsi, waktu habis. Tambahan berapa? Nanti bilang. 1 menit. Tidak, itu sampai selesai kan tadi sudah. Oh iya, Bu. Lah? kemudian setelah melakukan analisis kunci dengan SPSS dan diimplementasikan hasilnya. Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan untuk menjawab tujuan dari penelitian yang kedua yaitu menggunakan multi atribut Fishbane. Yang pertama tahap analisis multi atribut Fishbane, kemudian selain belief, tingkat kepercayaan, kemudian mengukur kepentingan, mengukur sikap konsumen. Di mana rumus untuk mengukur kepentingan yaitu BI per EI sama dengan 5A tambah 4B tambah 3C tambah 3B tambah E dibagi dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E, di mana A ini adalah A itu adalah jumlah responden konsumen bijalar yang memilih SP atau sangat penting. Kemudian B ini jumlah responden yang memilih P atau penting, dan begitu pun seterusnya. Kemudian untuk mengukur sikap konsumen digunakan rumus A0 sama dengan sigma N I sama dengan 1 BI kali EI, dengan keterangan bahwa A0 sama dengan sikap konsumen terhadap pembelian biji jalar madu Kota Kendari, BI adalah kepercayaan konsumen terhadap atribut biji jalar madu, EI adalah evaluasi konsumen terhadap atribut biji jalar madu. Oke, sekian presentasi dari saya, dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Rusnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa waktunya? 11 menit 34 detik, Bu. 11 menit. 34 detik.